Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Di sini sudah ada kasus atau contoh soal perusahaan dagang UD Usaha Sejahtera selama tahun 2023. Di dalam soal ini ada neraca saldo per 31 Desember tahun 2023. Dari neraca saldo yang ada, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk kali ini hanya akan membahas cara membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Kita masuk yang pertama di dalam data penyesuaian per 31 Desember tahun 2023. Yang pertama, terdapat hasil penagihan piutang dagang sebesar 5.300.000 belum dibukukan. Jadi dari soal yang pertama, penagihan piutang dagang sebesar 5.300.000 ini belum dibukukan, maka akan kita catat jurnal penyesuaiannya, yaitu di jurnal kas di debit dan piutang dagang di sebelah kredit, karena di sini ada penagihan piutang tetapi belum dicatat sehingga menambah uang tunai. Dengan angkanya yaitu sebesar Rp5.300.000. Di sini saya buat dalam ribuan rupiah. Kita masuk yang kedua. Hasil perhitungan secara fisik atas persediaan barang dagang tanggal 31 Desember tahun 2023 menunjukkan Rp414 juta. Sehingga dari persediaan akhir tersebut akan dibuat jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat untuk yang pertama yaitu ikhtisar laba rugi di debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Ini kita ambil untuk mengkreditkan akun persediaan barang dagang, yang angkanya akan kita lihat di dalam neraca saldo. Persediaan barang dagang ada di sebelah debit sebesar Rp480 juta. Maka dicatat angkanya yaitu sebesar Rp480 juta. Jadi jurnalnya untuk mengkreditkan persediaan awal yang ada di neraca saldo. Ini jurnal yang pertama. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu untuk mendebitkan persediaan akhir. Sehingga jurnalnya persediaan barang dagang di debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari soal, yaitu di sini ada sebesar Rp414 juta. Maka kita catat di debit Rp414 juta dan di sebelah kredit Rp414 juta. Kita lanjut yang ketiga. Di sini yang ketiga yaitu perlengkapan toko yang terpakai sebesar Rp18 juta. Jadi yang terpakai sebesar Rp18 juta. Karena ini merupakan yang terpakai dan telah menjadi biaya atau beban, sehingga jurnalnya beban perlengkapan toko di debit dan perlengkapan toko di sebelah kredit. Dengan angkanya sesuai dengan di soal, yaitu sebesar Rp18 juta. Karena beban perlengkapan yang terpakai atau sudah menjadi biaya, sehingga jumlahnya sebesar Rp18 juta untuk di jurnalnya. Kita lanjut yang keempat, ada
persediaan perlengkapan kantor yang masih ada Rp41.500.000. Jadi persediaan perlengkapan kantor yang masih ada Rp41.500.000. Sedangkan yang terpakai ini kita buat jurnalnya, yaitu beban perlengkapan kantor di debit dan perlengkapan kantor di sebelah kredit. Untuk angkanya di sini yang masih tersisa yaitu Rp41.500.000. Sehingga kita harus mencari biayanya, berapa biaya perlengkapan kantornya. Di sini kita lihat perlengkapan kantor ada sebesar Rp48.500.000. Jadi ada perlengkapan kantor sebesar Rp48.500.000. Sedangkan yang masih tersisa Rp41.500.000. Sehingga selisihnya yang harus kita buat jurnal. Selisih antara Rp48.500.000 dikurangi Rp41.500.000, itulah angkanya, yaitu sebesar Rp7 juta. Jadi untuk kasus yang nomor 4 di sini, karena di soal persediaan perlengkapan kantor yang masih ada, sehingga kita harus mencari berapa beban perlengkapan kantornya, yaitu dengan cara menghitung selisih perlengkapan kantor yang ada di neraca saldo, kita kurangi dengan perlengkapan kantor yang masih ada, yaitu Rp41.500.000. Kita lanjut yang kelima. Di sini beban sewa selama tahun 2023 sebesar Rp15 juta. Kita lihat sewa dibayar di muka ada di dalam neraca saldo. Sehingga untuk sewa dibayar di muka ini sudah ada di dalam neraca saldo di sebelah debit. Untuk jurnal penyesuaian yang kita buat untuk nomor 5, yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan di soal, yaitu sebesar Rp15 juta. Maka kita buat Rp15 juta karena yang telah menjadi beban. Kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini yaitu asuransi yang masih akan berjalan sebesar Rp6 juta. Sehingga di sini maksudnya asuransi yang tersisa Rp6 juta. Kita lihat di neraca saldo, posisi asuransi dibayar di muka ada sebesar Rp8 juta. Jadi ada sebesar Rp8 juta. Sudah ada di sebelah debit, sehingga jurnal penyesuaiannya kita buat beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Kalau beban asuransi ada di sebelah debit, kita harus mencari yang telah menjadi biaya. Di sini kita lihat di soal asuransi yang masih akan berjalan Rp6 juta atau yang masih menjadi asuransi dibayar di muka, sehingga selisihnya Rp8 juta dikurangi Rp6 juta ini merupakan beban asuransinya, yaitu sebesar Rp2 juta. Kita lanjut. Berikutnya ada gaji pegawai yang harus dibayar per 31 Desember tahun 2023 terdiri dari beban gaji penjualan dan beban gaji bagian umum. Maka kita akan buat jurnalnya, yaitu beban gaji bagian umum di debit
Beban gaji bagian penjualan di debit dan utang gaji di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan soal masing-masing, yaitu 10.800.000 dan 7.200.000 rupiah. Kita lanjut, transaksi berikutnya nomor 8. Di sini beban penyusutan peralatan toko tahun 2023. Ini diralat ya, tahun 2023 diperkirakan sebesar 7.750.000 rupiah. Maka dari transaksi ini akan kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu penyusutan peralatan toko di debit dan akumulasi penyusutan peralatan toko di sebelah kredit dengan angkanya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 7.750.000 rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya di nomor 9. Beban penyusutan peralatan kantor disusutkan 5% dari nilai peralatan kantor. Jadi kita susutkan sebesar 5%. Untuk jurnal yang dibuat yaitu beban penyusutan peralatan kantor di debit dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di sebelah kredit. Besarnya di sini angkanya yaitu sebesar 5%. Maka kita hitung, yaitu di sini peralatan kantor, kita hitung 5% dari 150 juta rupiah. Di sini peralatan kantornya sebesar 150 juta rupiah. Sehingga kita menghitungnya yaitu 5% dikalikan 150.000 rupiah. Maka didapatlah 7.500.000 rupiah. Inilah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan peralatan kantor di debit dan akumulasi penyusutan peralatan kantor di sebelah kredit. Masing-masing sebesar 7.500.000 rupiah, yaitu 5% dari jumlah peralatan kantor. Kita masuk transaksi ke-10, beban penyusutan gedung disusutkan 40 juta, yaitu bebankan ke toko 60% dan kantor 40%. Sehingga jurnal penyesuaian yang kita buat yaitu penyusutan gedung toko di debit, penyusutan gedung kantor di debit, dan akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit. Untuk angkanya di sini dibebankan ke toko 60%. 60% dari 40 juta yaitu sebesar 24 juta rupiah untuk beban penyusutan gedung toko. Maka kita isikan penyusutan gedung toko yaitu sebesar 24 juta rupiah. Lalu berikutnya beban penyusutan gedung kantor yaitu 40%. 40% dari 40 juta rupiah. Di sini 40% dari 40 juta rupiah. Maka didapatlah 16 juta rupiah. Sehingga penyusutan gedung kantor yaitu sebesar 16 juta rupiah. Lalu yang di sebelah kreditnya angkanya sebesar 40 juta rupiah. Sehingga jurnal yang kita buat penyusutan gedung toko di debit 24 juta rupiah. Penyusutan gedung kantor di debit 16 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gedung di sebelah kredit 40 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya untuk nomor 11.
rekening listrik, air, telepon bulan Desember yang masih harus dibayar sebesar Rp9.650.000. Maka kita jurnal, yaitu beban listrik, air, dan telepon di debit dan beban terutang di sebelah kredit. Masing-masing angkanya yaitu Rp9.650.000 di debit dan di sebelah kredit. Kita lanjut yang terakhir, transaksi penyusutan nomor 12, yaitu bunga atas utang bank yang belum dibukukan sebesar Rp5 juta. Maka dari transaksi ini kita jurnal beban bunga di debit dan utang bunga di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp5 juta di sebelah debit dan di sebelah kredit. Jadi itulah tadi cara membuat jurnal penyesuaian. Untuk kolom referensi, ini kita isi nomor akun. Jadi setelah selesai kita membuat jurnal penyesuaian, kita membuat kolom referensi, yaitu kolom ref untuk diisi nomor akun masing-masing. Kita lihat di dalam neraca saldo ini ada nomor akunnya. Jadi kita isikan dengan nomor akun yang sesuai. Contohnya kas. Kas di sini nomor akunnya 101, maka kita isi 101. Lalu piutang ada nomor akunnya 102. Kita isi 102. Ikhtisar laba rugi kita lihat yaitu di sini sebesar 400, maka kita isikan dengan nomor akun 400. Jadi semua ini kolom referensi kita isikan nomor akun yang sesuai yang ada di dalam soal. Setelah kita isikan semua, lalu jangan lupa kita jumlahkan di dalam jurnal penyesuaian. Debit dengan kredit harus balance. Itulah tadi cara membuat jurnal penyesuaian untuk kasus perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.